Ini tembakau yang udah kita air keringin dulu, warnanya udah berubah jadi coklat, udah siap buat difermentasikan. Oh iya, ini kelihatan dikit karena udah dikeringin ya. Ya kalau udah dikeringin emang jadi kelihatan dikit. Makanya kalau kalian nanam jangan tanggung-tanggung, kalau bisa banyak-banyak sekali. Jos. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu tujuan fermentasi. Jadi tujuan fermentasi adalah membuat tembakau kita enak ya buat diisap. Karena kalau nggak difermentasiin level nikotin dan amonianya tuh tinggi banget. Jadi waktu kita ngisapnya atau kita jadiin rokok itu nyegrak rasanya. Sebenarnya cara fermentasi itu ada banyak ya. Kalau kalian produser skala besar, cara yang kalian pakai adalah cara yang kayak gini. Ini adalah ball stack namanya. Jadi kita timpa tembakau kayak gini, kelembapan udara sekitarnya dan kelembapan tembakaunya itu harus terjaga sekitar 70% dan gara-gara ditimpa kayak gitu akan menyebabkan panas sehingga akan terjadi proses fermentasi atau pembuangan zat-zat nikotin, amonia yang terlalu tinggi itu. Tapi ini memakan waktu yang agak lama. Dan yang ini adalah cara yang dipakai buat kita yang nanam dalam jumlah dikit ya, nggak terlalu banyak kayak tadi. Yang tadi kan skala pabrik, skala gede banget itu, makanya ditimpa kayak gitu. Metodenya beda, tapi tujuannya sama untuk membuang zat-zat yang ada di dalam tembakau itu, yang terlalu berlebihan yang nggak dibutuhin juga. Nah, metode kayak gini, kita ambil tembakau yang udah kita air keringin atau dijemur di matahari, sun kering kayak gitu. Terus kita masukin ke dalam toples kaca kayak gini, kita masukin ke dalam oven. Detailnya itu kompleks banget. Dan masih banyak lagi cara-caranya, tapi kita pilih aja salah satu yang paling efektif dan paling cepat prosesnya. Dengan menghasilkan hasil yang sama. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama pastiin dulu tembakau kalian itu nggak terlalu kering. Jadi ini dalam kasus gua tembakau gua terlalu kering ya. Jadi bakal gua semprot pakai penyemprot kayak gini buat tembakonya jadi lembab aja. Jangan terlalu basah juga ya, cuma dikit aja. Terus kita siapin panci kayak gini, pasti ada kan di rumah. Terus kita isi air sekitar 3 gelasan gitulah. Nyalain api, kita tunggu sampai mendidih. Terus kalau udah mendidih, apinya kita kecilin ya. Dan kita siapin panci kayak gini yang lebih kecil daripada panci sebelumnya. Tembakaunya kita masukin ke dalam panci yang tadi. Api kompornya yang kita kecilin tadi itu sekarang dimatiin. Jadi nggak ada api sama sekali. Dan tembakonya yang udah kita taruh di panci yang kecil itu kita masukin ke dalamnya kayak gini. Jadi ngambang-ngambang kayak gitu, bawahnya air. Pastiin kalau tembakau itu nggak bakal jatuh ke air ya, jadi digoyang-goyang aja kayak gini. Kita tutup pancinya. Kita biarin selama 1,5 jam dalam kondisi api mati. Coba lihat air uap yang udah mengembun. Ini hasilnya setelah kita diamin 1,5 jam. Setelah itu, kita shake tembakonya seperti ini supaya zat-zatnya itu misah dari tembakonya kayak gini. Setelah kita goyang kayak gitu, tembakonya nanti kita simpan kayak gini. Kita biarin selama 1/2 jam. Setelah kita diamin, prosesnya kita ulangin lagi selama 3 kali. Itu minimal ya. Kalau 2 kali itu rasanya masih nyegrak. Tapi prosesnya jangan terlalu banyak ya mengulangnya. Soalnya kalau sampai 7 kali atau 8 kali tembakonya itu jadi lembut banget.
Jadi kurang gigit kalau menurut gua. Jadi 3 kali aja buat yang pertama ya. Nanti kalian eksperimen aja sesuai dengan selera kalian. Panasin lagi airnya. Dan ini juga bagian penting ya. Kita harus bolak-balik tembakonya. Jadi misalnya tadi yang pertama kita hadapin bagian sisi ini ke bawah. Nah, nanti kalau udah fermentasi yang keduanya, kita balikin lagi bagian atas ke bawah kayak gitu supaya rata semuanya kena. Kita masukin lagi. Kita matiin apinya, terus kita tutup. Kita tunggu lagi 1,5 jam. Ini udah proses yang kedua kalinya. Jadi kita harus ulang 3 kali lagi gitu. Jadi yang ketiga gue skip aja. Soalnya kalian kan udah tahu. Yang penting kalian paham aja caranya. Kalau kalian ngelakuin prosesnya benar, nanti tembakau ini kayak ada bau-bau madu kayak gitu. Terus warnanya itu agak coklat, agak hitam-hitam dikit kayak gini. Oke, just banget nih udah jadi woi. Jadi ini agak ya keriting-keriting gitu soalnya kita tertumpuk ya kayak gitu. Padahal aslinya kalau kita buka kayak ini jadi lebar. Oh, bagus banget ya. Baunya kayak bau-bau madu kayak gitu. Enak banget. Setelah itu kita keringin lagi supaya tembakonya siap untuk dibikin rokok dan aromanya tuh lebih enak. Sekitar 1 hari 1 malam lah kita keringin kayak gini. Tapi jangan kena matahari ya. Cukup di ruangan yang ada ya yang nggak terlalu lembab, yang kering kayak gitu. Setelah kita keringin seharian, ini hasilnya. Mantep banget pokoknya, warnanya udah coklat, udah sempurna, udah pas banget nikotin dan amonianya. Dan setelah ini kita akan bikin rokok dari tembakau ini. Kita cincang dulu tembakonya. Karena pakai gunting bakal lama, gue pakai alat ini ya yang buat bikin kue, tahu nggak? Bikin mie atau apa kayak gitu. Jadi dimasukin, tinggal diputar kayak gini nanti jadi kayak gitu. Harus 2 kali karena kalau pertama itu jadinya agak kasar, jadi masukin lagi kayak gitu. Oh iya, gua mau bilang juga ada batangnya yang di tengah itu kayak stem itu dicabut juga ya. Jadi kita tinggalin daun tok aja. Oke, ini hasilnya ya. Jadi kalau kalian pengen lebih halus lagi, tinggal diulang lagi, masukin ke alat yang penggiling tadi. Atau kalau nggak punya ya pakai gunting. Ini adalah alat pembuat rokok legendaris ya, dari zaman gua kuliah sampai sekarang. Jadi bentuknya kumal banget dah kayak gini. Pertama masukin filternya, kedua masukin tembakonya, dirapiin kayak gini. Terus kita tarik, kita selipin kertasnya, kita tarik dikit buat jepit kertasnya. Terus kita lem pakai lem kertas ujung-ujungnya. Langkah yang terakhir, kita tarik deh sampai habis. Sip kan?